Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian semua yang menonton video ini selalu dalam keadaan tetap sehat selalu. Nah, jadi kalau kita ngomongin smartwatch dari Huawei untuk saat ini itu lagi diperbincangkan banget ya. Mulai dari soal fitur, desain yang diberikan itu bikin brand kompetitor lainnya bakal ketar-ketir. Contohnya adalah smartwatch yang baru rilis kali ini, yaitu adalah Huawei Watch Fit 3. Nah, jadi untuk Huawei Watch Fit 3 ini sudah rilis sebelumnya di tanggal 21 Mei 2024 dengan range harga itu sekitar 2 jutaan ya. Jadi untuk setiap variannya. Huawei sendiri ngeklaim kalau dia berani nge-compare smartwatch terbarunya ini bakal menjadi saingan dari Apple Watch, yaitu adalah Apple Watch SE. Jadi gimana kualitasnya? Apakah lebih bagus dari Huawei Watch Fit 3 ini atau dia bakal jadi yang paling terbaik dibandingkan dengan Apple Watch SE? Kita bahas yuk. Nah, jadi sebelum kita bahas untuk Huawei Watch Fit 3 ini, ada baiknya kalian dukung untuk channel ini, untuk support seperti subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video update terbarunya di channel ini. Kenalin kalau ini adalah smartwatch Huawei Watch Fit 3 sebagai penerus Watch Fit 2. Untuk series Fit 3 kali ini sekilas emang mirip ya dengan Apple Watch SE. Shape-nya yang persegi, dia itu sama-sama punya crown sebagai tombol menu atau sebagai navigasi. Dan ada juga tombol fungsi sebagai shortcut dalam sisi yang sama. Smartwatch ini tuh ada banyak varian yang mencolok dari segi jenis strapnya. Terdiri dari warna yang hitam, hijau, putih, dan pink untuk jenis strap yang bermaterial fluorelastomer. Untuk jenis lainnya ada strap dengan bahan nilon dan jenis leather atau kulit sintetis. Jadi sesuaikan aja pilihan kalian dengan kenyamanan dan varian warna masing-masing. Untuk smartwatch dari Huawei Watch Fit ini dia dikenal dengan kata fit ya. Jadi yang dimana dia udah fashionable, artinya dia sudah cukup bergaya tampilannya untuk dipakai segala gender. Kemudian juga dia udah jadi dia udah berinovasi dengan segala fitur yang telah diberikan dari Huawei Watch Fit 3 ini. Kemudian juga untuk teens berarti dia udah punya body yang cukup ramping dan cukup super tipis dibandingkan dengan smartwatch lainnya. Walau di sini kita nggak punya unit dari Apple Watch-nya, dari ilustrasinya aja sudah terbayang ya kalau Huawei Watch Fit 3 ini tuh jauh lebih ramping dan kelihatan lebih simple karena dimensi yang dimiliki punya panjang 43,2 mm, lebarnya 36,3 mm dengan ketebalan 9,9 mm. Untuk bobotnya tanpa strap hanya 26 graman saja. Nah, jadi kalau kita bahas tentang layar yang digunakan dari smartwatch Huawei Watch Fit 3 ini tuh sebelumnya saya agak kaget sih, karena Huawei berani ngasih sebuah layar dengan panel AMOLED screen display dengan ukuran 1,82 inch yang mempunyai kerapatan layar di 374 ppi. Udah beresolusi 480 x 408 pixel dengan tingkat kecerahan yang luar biasa lebih unggul nih, senilai 1500 nits dibanding beberapa kelas smartwatch ini. Apalagi sudah tersedianya mode auto brightness yang artinya dapat menyesuaikan cahaya yang cocok saat kita pakai di dalam atau luar ruangan. Menariknya lagi kalau smartwatch ini sudah bisa always on display yang sebagian udah support untuk beberapa watch face yang kita pilih. Jadi dari segi layar dan kecerahannya itu berasa beda banget ya dengan Apple Watch SE. Khasnya Harmony OS pada smartwatch ini saya merasa lebih smooth ya dengan refresh rate 60 Hz. Kedua tampilan menunya bagus-bagus sih, bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Nilai plus lainnya sudah bisa pilih-pilih card khusus sesuai dengan kebutuhan. Untuk soal watch face-nya sendiri pun ini cukup beragam ya untuk Huawei Watch Fit 3 ini, dan di sini ada banyak yang bisa kita gonta-ganti, dan sebelumnya yang sudah saya download dia bakal tersimpan di sini. Jadi kita tinggal pilih-pilih aja. Kemudian kalau kalian mau explore lagi lebih lanjut untuk watch face-nya itu ada di aplikasinya nanti. Tinggal cari aja, bisa kalian download semua. Walaupun untuk saat ini Huawei Watch Fit 3 ini untuk watch face-nya masih terbilang terbatas dibandingkan dengan Huawei Watch yang sudah rilis duluan gitu. Jadi tunggu aja untuk update-nya nanti setiap watch face-nya. Kalau biasanya pakai Apple Watch itu salah satu problematikanya adalah dari baterainya. Nah, jadi untuk baterainya itu memang dikenal dengan baterai yang kapasitasnya itu kecil dan dia punya daya tahan baterai yang boros. Jadi kalau dipakai daily mungkin seharian aja itu udah habis, harus dicas kembali. Tapi tidak dengan sebuah Huawei Watch Fit 3 ini yang dimana Huawei ngeklaim kalau dia daya tahan baterainya bisa sampai 10 hari untuk pemakaian normal dan 7 hari untuk pemakaian yang maksimal. Dan dimana untuk soal fitur fast chargingnya pun ini bikin brand kompetitornya lainnya itu udah bikin jealous. Yang dimana kalian bisa ngecas 5 menit aja
aja itu akan bertahan smartwatch ini selama 1 hari. Nah, cepet banget. Ada lagi nih, sebuah perbedaan yang paling signifikan yang dilihat dari sudut kompatibilitas sebuah smartwatch. Artinya, Huawei Watch P3 ini itu dia udah bisa di-pairingkan dengan berbagai device Android ataupun iOS. Jadi kalian tinggal download aja aplikasi Huawei Health untuk menikmati segala fitur dari smartwatch ini dan data tracking yang dihasilkan dari smartwatch ini. Apple Watch, hey, bisa nggak? Pairingnya pun sangat mudah, cukup adding device di bagian menu perangkat dan secara otomatis device kalian pasti bakal nemuin perangkat smartwatch ini. Huawei Watch P3 ini juga nggak mau kalah soal fitur nih guys, terutama fitur kebugaran dan sport mode yang lebih bervariasi. Fitur kebugaran dari smartwatch ini tuh mencakup beberapa monitoring seperti dengan adanya sensor Huawei TrueSync 5.5 yang lebih akurat dan presisi dalam trackingan seperti heart rate dan SpO2. Tidak hanya itu, fitur ini juga membantu kita dalam monitoring tingkat stres diri kita dari beberapa kuis untuk mendapatkan hasil uji skor. Ketiga fitur ini dapat dicek secara manual dan secara kontinu ya. Fitur kesehatan selanjutnya yang belum ada di smartwatch lainnya yaitu adalah Pulse Wave Arrhythmia. Fitur ini akan menganalisis detak jantung kita untuk mengetahui lebih lanjut apakah ada potensi yang tidak normal selama pengukuran berlangsung. Lanjut, di sini tuh ada yang namanya untuk fitur Stay Fit. Kalau menurut saya fitur Stay Fit ini tuh beruntung banget sih. Dia sebagai asisten kita yang gimana untuk mengelola atau menganalisis gimana proses diet kita nanti ataupun untuk sekedar menjaga pola makan ataupun berat badan kita aja. Karena di sini kita bisa memonitoring defisit kalori dari asupan makanan dan kalori yang terbakar dari hasil olahraga kita. Kalau mau latihan pernapasan juga udah bisa sih dari setiap tingkat laju nafasnya. Masih dalam fitur kebugaran, Huawei TrueSleep hadir pada smartwatch ini sebagai sleep tracking untuk memonitor kualitas tidur kita yang lebih akurat dengan bentuk sebuah data pastinya. Jadi kelihatan tuh total tidur kita dan beberapa penilaian lain dari setiap periodenya termasuk untuk pantauan kesadaran pernapasan saat tidur. Fitur reminder khusus untuk wanita pun hadir di smartwatch ini sebagai menstrual tracking. Nah, kalau kalian yang aware dengan kesehatan tubuh, sering berolahraga, kalian wajib nih cobain 102 mode workout seperti lari, berenang, dan masih banyak lainnya yang bisa kalian coba. Contohnya di sini saya menggunakan olahraga berlari di luar ruangan yang tentu saja ini menjadi lebih menarik dengan data record yang cukup lengkap. Bahkan smartwatch ini sudah dibekali dengan GPS dan kompas build yang lebih presisi untuk mengkalibrasi jarak putaran dan memetakan rute baru secara tepat. Serta sudah didukungnya fitur AI tracking dan animasi di dalamnya. Buat olahraga berenang pastinya bisa lah, karena smartwatch ini tuh sudah bersertifikasi 5 ATM anti air. Bahkan ada fitur getaran gitu buat ngeluarin air yang ngendap di speakernya. Ngomongin soal speaker, smartwatch ini tentunya memiliki fitur panggilan telepon dan mendengarkan musik. Bahkan untuk dipakai nelpon, smartwatch ini juga punya mikrofon loh. Kualitas dari speakernya bukan yang terlalu jernih sama halnya dengan mikrofonnya. Tapi paling tidak dia ini udah jadi fitur yang luar biasa buat di-compare dengan smartwatch lainnya. Nah, jadi inilah hasil dari sebuah speaker yang dihasilkan dari sebuah smartwatch Huawei Watch P3. Kurang lebih hasil speakernya itu kayak gini saat panggilan telepon atau nanti untuk musik. Tes 1 2, tes 1 2. Kemudian juga ada fitur show notification dari smartphone kita ini, kayak nerima pesan WhatsApp yang udah bisa quick reply berdasarkan template teks yang bisa ditambahkan dan di replay menggunakan emoticon. Buat fitur-fitur lainnya pasti ada, kayak pemutar musik yang bisa diimport lagunya, lalu ada report weather yang cukup lengkap di sini. Lainnya ada kalender beserta tiap eventnya, alarm, stopwatch, dan masih banyak fitur-fitur lainnya. Bicara soal kenyamanan untuk smartwatch dari Huawei Watch P3 ini selama pemakaian 2 minggu, feel-nya itu berasa nyaman. Kalau saya pakai nongkrong, ya ini dari desain ya cukup bagus dan dia udah fashionable, mau dipakai untuk segala gender. Kemudian kalau dipakai untuk berolahraga, ini lebih ke fiturnya sih yang diberikan dari sport mode ataupun kebugaran lainnya. Jadi ya menurut saya mulai dari desain yang udah fashionable, futuristic, dan dia ini udah ramping, tipis, jadi lebih simple aja kelihatannya dengan beberapa fitur-fiturnya yang memang ini luar biasa kalau kita bandingkan dengan sebuah Apple Watch ataupun brand-brand smartwatch lainnya. Jadi kita itu nggak heran sih kalau smartwatch ini dipakai daily pun dia punya daya tahan baterai yang cukup hemat juga. By the way, untuk smartwatch dari Huawei Watch P3 ini dia akan rilis perdana di tanggal 21 Mei 2024 dan untuk saat ini
ini itu kita masih syuting di tanggal 21 Mei tapi masih jam 9. Tapi nanti dia bakal rilis di jam 3-nya di 21 Mei 2024 dengan range harga itu sekitar 2 jutaan. Tapi nggak apa-apa, jika kalian tertarik nanti link pembeliannya akan saya sediakan di deskripsi video. Jadi kalian pantau terus ya untuk sosial media ataupun websitenya dari Huawei. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan like aja video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat silahkan share aja video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian memiliki saran ataupun pertanyaan kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar yang nantinya akan kita diskusikan bersama. Saya David Fardianda selaku host di channel ini pamit undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.